Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah munculnya riba di bangsa Arab ternyata diperkenalkan oleh Yahudi. Salah satu perilaku ekonomi yang tidak Allah sukai adalah riba. Namun nyatanya, praktik ekonomi satu ini masih kerap terjadi di masyarakat muslim. Nah, penasaran tidak sih bagaimana sebenarnya sejarah munculnya riba di bangsa Arab dan muslim? Berikut penjelasannya. Secara harfiah riba ini merujuk pada kelebihan yang tidak disertasi dengan imbalan. Ini biasanya terjadi dalam akad jual beli yang melibatkan utang antar dua manusia. Artinya, terjadi penambahan nilai atau bunga melebihi nilai pokok awal pinjaman. Meski kegiatan ini tergolong dosa besar dalam Islam, nyatanya masih banyak umat muslim yang mempraktikannya. Praktik riba bahkan sudah ada sejak manusia mengenal uang dalam bentuk emas dan perak. Untuk lebih jelasnya, berikut sejarah munculnya riba yang menarik untuk disimak. Tapi sebelumnya, support terus channel ini supaya kami bisa lebih berkembang lagi dalam mensiarkan syari ini. Selamat menyimak. Sejarah munculnya riba di bangsa Arab. Praktik riba konon sudah ada semenjak peradaban Fir'aun di Mesir, peradaban Sumeria hingga peradaban Ibrani Yahudi. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama telah muncul penjelasan mengenai riba. Pada kitab tersebut tertulis bahwa diharamkan orang Yahudi mengambil riba dari orang Yahudi. Namun dibolehkan orang Yahudi mengambil riba dari orang di luar Yahudi. Abdullah Al-Umrani, Al-Manfaatu fil Qard. Kebenaran pernyataan tersebut memang sulit untuk dipastikan, namun jelas bahwa pada peradaban Yahudi masyarakatnya sudah mengenal riba, kemudian mereka memperkenalkan sistem ini kepada bangsa Arab di semenanjung Arabia. Tepatnya di kota Taif dan Yastrib, sistem riba atau penambahan bunga pinjaman mulai berkembang. Pada masa itu, sistem riba membuat kaum Yahudi sukses meraup keuntungan yang tidak terhingga. Masyarakat Arab jahiliyah bahkan sampai menggadaikan anak, istri, dan diri mereka sendiri sebagai jaminan utang riba. Akibatnya mereka terjerat sebagai budak Yahudi ketika tidak mampu melunasi pinjaman tersebut. Praktik riba menjalar ke kota Makkah. Pada akhirnya praktik riba menjalar ke bangsawan kaum Quraisy jahiliyah di kota Makkah. Sebagaimana di kota Taif, praktik riba di Makkah pun merugikan banyak orang dan memperkaya pihak lainnya. Bahkan meski ajaran Islam sudah muncul di Makkah, praktik ini tidak sepenuhnya hilang. Padahal dalam surat An-Nisa Allah telah melarang umat muslim untuk memakan riba. Artinya, karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Quran Surah An-Nisa ayat 160-161. Bahaya riba dalam kehidupan berkeluarga. Secara ringkasnya, riba adalah tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Dalam Islam, riba sudah sangat jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas mengharamkan segala sesuatu yang mengandung riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 278. Tidak hanya mengharamkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan umat muslim untuk menghentikan segala urusan yang berhubungan dengan riba. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya untuk meninggalkan riba. Allah berfirman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Orang yang mendapatkan harta melalui riba, maka harta tersebut tidak akan membawa keberkahan dalam hidupnya. Justru akan membawa kesengsaraan tanpa ia sadari. Jika harta riba dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh anggota keluarga, maka akibatnya adalah punahnya generasi ideal sesuai konsep Al-Quran.
Karena riba berakibat pada tidak didengar dan tidak dikabulkannya doa, malas beribadah dan berbuat baik, perangai yang rakus dan ingin menang sendiri, jauh dari rahmat dan keberkahan Allah ketika di dunia, serta di akhirat akan disiksa di neraka untuk selama-lamanya. Bahkan orang yang pemakan harta riba, hatinya akan keras. Mereka tidak lagi bisa membedakan antara yang halal dan haram, dan tidak akan mendengarkan nasihat orang lain, karena hatinya sudah berkarat. Cara menghindari riba. Adapun cara menghindari riba adalah sebagai berikut: memperkaya ilmu tentang bahaya dan akibat dari riba, melakukan transaksi dengan cara-cara yang halal, menyimpan uang di bank syariah dalam bentuk tabungan dengan akad wadiah tanpa bonus. Islam memang memperbolehkan pinjam-meminjam, asalkan tidak ada unsur ribanya, memiliki dan menerapkan rasa cukup qanaah, dan memperbanyak berdoa agar terhindar dari riba. Sahabat, ingatlah harta benda sebanyak apapun yang kita miliki, jika diperoleh dengan cara-cara haram atau tercampur dengan harta riba, maka akan menjadi bencana bagi kita di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari berbagai macam bentuk riba dan bahayanya, dan semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal dan berkah. Amin. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah dari kami pribadi. Jazakumullah. Wallahu a'lam bishawab.